Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Arisanti, staf dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kali ini akan membawakan materi dalam modul ilmu sosial perilaku ini mengenai paradigma berpikir atau paradigm of thinking. Ini adalah tujuan sesi kali ini, yaitu diharapkan saudara dapat memahami perubahan paradigma, kemudian menjelaskan definisi dari paradigma, menjelaskan jenis-jenis paradigma, dan juga nanti diharapkan dapat mengintegrasikan paradigma itu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum kita membahas mengenai paradigma, terlebih dahulu mungkin kita ingat kembali mengenai filosofi atau filsafat ilmu. Karena hal ini nanti akan berkaitan mengapa paradigma itu berkembang di masyarakat dan mengapa juga terjadi perubahan-perubahan paradigma dari masa ke masa. Nah, kalau kita berbicara filosofi, kita ingat kembali bahwa filosofi ini berasal dari kata atau bahasa Yunani yang artinya adalah philo adalah love dan sophos adalah wisdom atau kebijaksanaan. Sehingga kalau kita berbicara filosofi atau filsafat, kita akan berbicara mengenai kasih sayang, cinta, dan juga kebijaksanaan. Nah, di dalam filsafat atau filosofi ilmu, kita mengenal adanya aksiologi, epistemologi, logik, dan metafisik. Saya akan mereview sedikit saja mengenai apa itu aksiologi dan sebagainya. Kalau kita berbicara aksiologi, kita berbicara bahwa bagaimana ilmu itu dapat mencari atau menyelidiki hakikat nilai-nilai yang ada pada suatu keilmuan yang kita pelajari. Sedangkan kalau epistemologi itu kita akan belajar bagaimana caranya memperoleh ilmu atau bagaimana ilmu itu bisa ada, itu akan dipelajari di epistemologi. Kemudian kalau logik, kita akan berbicara reason. Kita berbicara kenapa hal ini terjadi, bagaimana hal ini bisa terjadi. Itu adalah logik. Sedangkan metafisik adalah kita menempatkan sesuatu itu ke dalam basicnya, ke dalam nature-nya. Jadi pada metafisik kita akan melihat bagaimana sesuatu atau ilmu itu berkembang dari masa ke masa secara natural itu seperti apa. Itu adalah metafisik. Nah, dalam filosofi kita juga mengenal mengenai hal-hal yang diintegrasikan ke dalam pendidikan yang kita biasanya kita sebut sebagai filosofi of education atau filsafat di pendidikan. Nah, di filosofi atau filsafat pendidikan kita mengenal ada lima jenis ya. Yang pertama adalah esensialisme. Esensialisme itu adalah bagaimana kita secara keilmuan ini dapat dites, dapat dievaluasi basic-basic skill dan knowledge. Jadi kita akan mendorong mahasiswa untuk dapat menyampaikan skill dan keilmuan yang telah didapatkan, dan itu biasanya kita harus melakukan evaluasi. Nah, pada eksistensialisme, filosofi edukasi ini mengatakan bahwa kita mendorong mahasiswa itu memiliki responsibility, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan dirinya, sehingga kita tidak memberikan secara utuh, tapi kita juga mendorong mereka untuk memiliki tanggung jawab bagaimana mereka mengembangkan kemampuan yang mereka miliki sendiri. Itu adalah eksistensialisme. Dan kalau perennialism, ini kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa membuat mahasiswa itu mendapatkan informasi yang terus-menerus, mendapatkan informasi yang sepanjang hayat mereka dapatkan. Itu adalah perennialism. Kemudian kalau progresivism itu adalah bagaimana kita memberikan atau mendorong mahasiswa itu untuk mempelajari ilmu ataupun mempelajari keterampilan baik yang sekarang ada ataupun kita mendorong mereka untuk memikirkan inovasi-inovasi untuk perkembangan ilmu di masa yang akan datang. Itu progresivism. Kalau social reconstruction itu kita mendorong mahasiswa untuk juga memikirkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka. Permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar mereka. Itu adalah social reconstructionism. Nah,
Dari sinilah mungkin kita akan sedikit melingkan, mengintegrasikan antara filosofi ini dengan paradigma. Ketika kita berbicara bahwa dalam filosofi pendidikan itu ada yang dinamakan social reconstructionist, itu berarti kita juga memikirkan masalah sosial yang nanti akan kita banyak bicarakan di dalam paradigma. Karena di dalam paradigma kita akan membahas mengenai bagaimana kita menempatkan ilmu, bagaimana kita mengimplementasikan ilmu dalam satu kondisi sosial yang kita temui. Nah, kita akan masuk ke dalam paradigma. Di sini paradigma berdasarkan definisi dari Rizzer tahun 81 itu dikatakan bahwa paradigma itu adalah sekumpulan bentuk atau sekumpulan subjek di mana kita di situ paradigma dihubungkan dengan adanya ilmu. Jadi dengan paradigma itu kita akan dapat mendefinisikan apa sih yang harus dipelajari, pertanyaan apa yang harus dijawab, kemudian bagaimana pertanyaan itu harus dijawab, dan nilai-nilai atau norma-norma apa yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu adalah paradigma. Jadi di dalam paradigma kita harus paham betul apa yang akan kita cari tahu, bagaimana kita mencari tahu, dan nilai-nilai apa yang bisa digunakan untuk mencari tahu apa yang ingin kita cari tahu. Jadi biasanya kalau dalam satu penelitian, paradigma ini kita akan terapkan sebenarnya masalah penelitian yang ada di lapangan itu apa? Ya, pertanyaan penelitiannya apa sih? Gitu. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut? Apa yang harus dilakukan? Ya. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Apakah pertanyaan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sesuatu hal atau kita ingin mencari penjelasan? Itu adalah satu hal yang nanti akan kita pelajari dalam paradigma. Kemudian dikatakan kembali pada definisi dari Rizzer ini, paradigma adalah broadest unit of consensus. Jadi di situ biasanya berisikan beberapa konsensus yang sudah dipelajari, ditemukan oleh ilmuwan, dan itu menjadi salah satu kesepakatan ilmuwan dalam menerapkan ataupun menerapkan paradigma ini di dalam kenyataan ataupun di dalam suatu komunitas. Ya, ini biasanya paradigma ini di sini kita harus bisa mendefinisikan, mengkorelasikan, menemukan teori, metode dalam paradigma ini seperti apa, instrumen apa yang akan digunakan dalam menjawab suatu pertanyaan yang ingin kita jawab menggunakan paradigma ini. Nah, ini beberapa paradigma yang memang sudah dikenal luas. Jadi kalau saudara-saudara sekalian membaca textbook mengenai paradigma, itu akan banyak sekali ditemukan teori mengenai paradigma. Mulai dari paradigma Aristoteles, kemudian akan berkembang menjadi paradigma Newton yang menggambarkan sifat-sifat matematis, gitu, bagaimana buah jatuh dari pohonnya itu kan dijelaskan oleh teori Newton dengan adanya gravitasi. Tetapi kalau teori Aristoteles kita akan berbicara bahwa buah itu jatuh memang tujuannya adalah jatuh, begitu. Tujuan buah itu akhirnya adalah jatuh. Nah, perubahan-perubahan paradigma inilah yang nanti harus saudara sekalian baca, pahami, sehingga mengapa muncul 4 paradigma ini. Jadi ada yang dinamakan paradigma positivism, interpretif, kritis, dan postmodern. Kita akan bahas selintas saja, tidak mendalam, karena nanti mungkin saudara harus membaca lebih dalam mengenai lebih detail mengenai paradigma ini. Yang pertama adalah paradigma positivism. Jadi paradigma positivism ini pertama kali ditemukan oleh seorang filosofis yang namanya kita kenal, Auguste Comte, ya, pada tahun 1798, seorang berkebangsaan Prancis.
Nah, di sini dikatakan bahwa paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku yang ada pada kehidupan manusia. Nah, sehingga ilmu ini dianggap bersifat deduktif. Jadi berjalan dari hal-hal yang bersifat umum, bersifat general, kemudian menuju ke hal-hal yang bersifatnya abstrak atau hal-hal yang bersifat konkret dan spesifik. Jadi kalau kita ingin menjelaskan suatu permasalahan penelitian, biasanya nanti mahasiswa akan didorong sampaikanlah sesuatu yang sifatnya general dahulu, baru nanti fokus pada apa yang akan dicari. Nah, itu adalah paradigma atau hal yang bersifat deduktif. Kemudian pada paradigma ini juga ilmu dianggap nomotetik atau didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, yang universal dan melibatkan sejumlah variabel. Jadi untuk menemukan hal yang baru atau menemukan ilmu yang baru dibutuhkan beberapa variabel yang nanti bisa menjelaskan ilmu tersebut. Nah, pada akhirnya paradigma positivisme ini akan melahirkan pendekatan kuantitatif. Karena pada pendekatan kuantitatif kita akan bekerja dengan sejumlah variabel yang mungkin nanti harus dicari asosiasi dari variabel-variabel tersebut terhadap keilmuan atau pertanyaan penelitian yang ingin kita cari. Yang kedua adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif ini di sini paradigma ini adalah lebih menekankan pada upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Ya, jadi biasanya kita ingin melihat mengapa COVID ini, misalnya karena sekarang lagi zaman pandemi COVID ya, kita ingin melihat bagaimana seseorang mempersepsikan COVID tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin melihat pendapat seseorang berdasarkan latar belakang budaya. Itu adalah paradigma interpretatif. Pendekatan interpretatif ini merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detil dan langsung mengobservasi. Jadi biasanya kita akan melihat bagaimana orang tersebut memaknai COVID, kita lihat kesehariannya seperti apa. Apakah mereka memang memaknai COVID ini seperti halnya yang kita alami saat ini, gitu ya? Mereka dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi mungkin kita juga akan melihat orang-orang yang sangat-sangat cuek terhadap pandemi ini, sehingga kita harus paham betul mengapa mereka melakukan hal tersebut. Itu salah satu contoh. Kemudian paradigma interpretif ini akan melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks serta makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Jadi nanti kita akan lihat tuh fakta-fakta unik pada saat kita mengobservasi perilaku masyarakat, ya. Mengapa mereka tidak menggunakan masker? Oh, ternyata menurut pendapat mereka hal tersebut tidak akan tidak berfungsi, gitu ya. Sama-sama saja pakai masker dan tidak pakai masker, toh juga banyak orang yang tidak memakai masker tidak kena COVID, atau ada juga orang yang pakai masker tapi toh akhirnya juga kena COVID, ya. Mungkin hal-hal tersebut itu yang bisa kita dapatkan dari paradigma interpretatif. Paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum atau prosedur yang baku. Jadi setiap gejala atau peristiwa ini bisa memiliki makna yang berbeda. Jadi tidak saklek bahwa kalau gambarannya A ini pasti akan terjadi B. Tidak. Tetapi pada paradigma interpretif ini kita bisa melihat sesuatu dengan makna yang berbeda-beda. Ilmunya bersifat induktif, jadi berjalan dari sesuatu yang spesifik dan bisa menuju ke arah yang lebih umum atau abstrak. Nah, pendekatan interpretif ini pada akhirnya nanti akan melahirkan pendekatan kualitatif kalau kita berbicara metodologi penelitian. Kemudian paradigma kritis. Nah, paradigma kritis ini lahir karena beberapa filosof tersebut tidak puas akan adanya paradigma yang sudah ada sebelumnya, seperti paradigma positivisme dan paradigma interpretif.
Nah, paradigma kritis ini dikenal sebagai anak cabang dari Marxisme. Ya, kalau saudara pernah dengar ada filosof yang bernama Karl Marx. Nah, paradigma kritis ini berpandangan bahwa unsur kebenaran ini melekat pada keterpautan antara tindakan penelitian dengan situasi historis yang melingkupinya. Ya, jadi kita harus melihat sesuatu itu terjadi, pasti ada latar belakang historis yang memang menyebabkan hal fenomena tersebut terjadi. Nah, penelitian tidak terlepas dari konteks tertentu, misalnya situasi politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender. Sehingga secara ontologi, paradigma ini memandang realitas dan realisme historis ini sebagai sesuatu yang memang berada dalam satu kesatuan. Jadi tidak berada dalam harmoni, tetapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Gitu ya. Jadi realitas dalam realisme historis atau realitas yang teramati itu adalah semu realitas. Jadi ada hal-hal yang memang dianggap sebagai konflik antara yang terjadi dengan hal yang terjadi di sosial. Secara epistemologi, di sini kalau kita berbicara nanti dalam penelitian, ini terjadi hubungan antara kita peneliti dengan objek yang dikaji secara transaksional atau subjektivis. Jadi hubungan periset dengan objek ini dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Jadi ada hal-hal yang memang harus dilakukan pada paradigma kritis ini sehingga hubungannya terjadi sangat transaksional. Kemudian paradigma postmodern. Paradigma postmodern ini berusaha untuk menggantikan uniformitas dari universalitas dan pluralisme yang bersifat lokal dengan mengikutsertakan modernisasi tetapi tanpa keistimewaan yang spesifik. Pusat perhatian postmodernis ini adalah proses yang nantinya bahwa ada yang sedang terjadi dan perlu diinvestigasi dengan cara yang relevan. Ini juga merupakan suatu aspek yang mendasar dari paradigma postmodern ini adalah bangkitnya suatu fakta bahwa kosmologi, pandangan dunia, secara pasti menentukan etika dan cara hidup kita. Jadi sesuatu yang terjadi di luar, di masyarakat, itu akan menentukan cara hidup kita. Jadi secara ontologis, paradigma ini memandang realitas secara subjektif dan beragam, yang dapat dilihat dari nanti pendapat partisipan kalau kita melakukan suatu penelitian. Kalau epistemologi paradigma ini akan melihat nantinya peneliti akan berinteraksi dengan apa yang ditelitinya. Dan secara aksiologi, paradigma ini lebih menekankan pada peran nilai yang dicari pada penelitian. Nah, itu adalah 4 jenis paradigma yang sering kita gunakan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam menilai perilaku masyarakat, dan juga banyak nanti akan digunakan pada saat kita melakukan penelitian. Ini beberapa referensi, ada 2 referensi utama yang digunakan untuk mata kuliah ini. Adapun referensi yang lain, saudara bisa cari dari jurnal-jurnal terkait yang akan memperkaya penjelasan dari beberapa paradigma tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan secara overview sekilas mengenai paradigma berpikir yang nanti harus saudara dapat integrasikan dalam kehidupan keseharian, dalam memaknai perilaku masyarakat, dan juga mungkin dalam menerapkannya pada saat saudara akan melakukan penelitian. Ya. Masih banyak yang harus saudara pelajari dari paradigma ini. Saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Untuk lebih detailnya, saudara dapat melihat referensi ini. Dan pastinya harus banyak lagi jurnal yang Anda baca sehingga nanti dapat memaknai dan mengintegrasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.